Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Kania, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Dalam video kali ini saya akan mencoba mengerjakan dan menjelaskan bagaimana menggunakan rumus-rumus yang biasa digunakan pada Excel. Berikut videonya. Nah, baiklah, di sini ada sebuah tabel yang merupakan daftar nilai beberapa mahasiswa. Nah, kita akan mencoba mengerjakannya menggunakan rumus-rumus. Nah, seperti ini. Untuk total nilai sendiri itu adalah jumlah nilai dari masing-masing mahasiswa. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung. Nah, kemudian di blok mana yang akan kita jumlahkan nilainya. Ini berarti ya. Nah, kita tekan enter. Kemudian untuk ke bawahnya kita tidak perlu memasukkan kembali rumus yang tadi, hanya perlu untuk mendragnya saja. Nilainya akan muncul. Kemudian untuk yang kedua itu nilai rata-rata. Rumusnya ini adalah average, rata-rata. Seperti sum tadi. Nah, hanya beda rumus ininya ya. Dua kurung, kemudian di blok juga yang mana yang akan kita rata-ratakan. Nah, tekan enter juga dan muncul. Ke bawahnya juga sama, kita hanya perlu mendragnya. Untuk status berarti kan ini nilainya, nilai mutu masing-masing mahasiswa ini, apakah nilainya A atau B atau C, itu seperti itu. Kalau banyak kan datanya itu pasti kan lama, manual itu lama. Nah, ini mempermudah kita. Nah, rumusnya itu adalah if. Nah, if. Nah, logical test ini berarti jika nilai rata-rata ini gitu ya, apa namanya teh? Ini. Nah, kriterianya jika nilainya 81 sampai 100 berarti A, 70 sampai 80 berarti B, kemudian di bawah 70 berarti C. Nah, pernyataan ini kan ada 3. Nah, ini tinggal kita masukkan. Jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 81, maka statusnya ini adalah A. Ini tanda kutip. Kemudian koma, if lagi jika H2 ini lebih besar atau sama dengan 70, berarti nilainya statusnya ini adalah B. Nah, jika bukan di antara ini, sisanya itu kita tidak perlu masukkan itunya lagi, hanya memasukkan nilai mutunya, statusnya itu apa. Nah, seperti ini. Kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, keluarlah. Jadi nilai 75,75 ini statusnya B, karena berada di bawah, di antara ini 70 sampai 80. Untuk ke bawahnya juga sama, kita hanya perlu mendrag. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menghitung banyaknya mahasiswa di kelas. Nah, rumusnya itu adalah count, menghitung gitu ya, banyaknya itu ada berapa. Untuk nilai biasanya count, tapi untuk selain nilai kita kan mau menghitung berdasarkan nama nih, yang ini tinggal tambahan A, count A, kemudian di blok kan yang akan kita hitung. Ada 10 berarti, ada 10 mahasiswa. Kemudian untuk nilai rata-rata, rumusnya itu adalah nilai rata-rata tertinggi, berarti max, kurung buka, kemudian kita blok juga mana yang akan kita cari nilai tertingginya, yang ini ya. Enter.
Kemudian untuk nilai rata-rata terendah adalah min, rumusnya sama aja kayak tadi ya. Nah, di blok juga yang mana yang akan kita cari nilai rata-rata terendahnya. Kemudian untuk banyaknya mahasiswa yang mendapat nilai A, kita bisa menggunakannya dengan rumus count if. Ini count if ke kurung, kemudian mana yang akan kita hitung berapa yang, nah ini, kemudian yang akan kita hitung ini kan adalah yang punya nilai A ya, berarti kita tulis A, kurung tutup. Nah, bentar, berarti ada 5, benar nggak nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada 5 orang yang mendapat nilai A. Kemudian untuk B juga sama seperti tadi, hanya kita mengganti ini ya, B, sama aja, bisa di ulang. Nah, B 4, nilai B ada 4 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Untuk C sama juga. Kita hanya mengganti nih C gitu ya. Nah, jadi total itu ada 10. Untuk jumlah total nilai mahasiswa, berarti jumlah total nilai mahasiswa yang mendapat nilai A ada berapa? Kita bisa menggunakan rumusnya dengan sum if. Sum if buka kurung. Nah, mana yang akan kita cari di sini berarti ya. Kemudian A. Nah, kan jumlah total nilai, berarti jumlah total nilainya kan ada di kolom ini nih. Kolom, tinggal di blok lagi range-nya, kemudian kurung tutup. Nah, totalnya ada 1709, kemudian yang bawahnya juga sama, tapi kita tinggal ganti yang ini ya, yang B-nya. Yang C juga sama, bisa diketik kembali atau jadi ini aja. Nah, yang C jumlah nilai, nah seperti ini. Yang C ini ya, seperti itu. Untuk rata-rata nilai sendiri berarti sama sih, cuma tadi berarti fungsi itu average. Nah, mana yang akan kita rata-ratakan ini? Ini berarti ya. Ini sebentar. Ini, kemudian koma, bentar. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus rata-rata nilai mahasiswa yang mendapat nilai A. Berarti kita bisa pakai rumus rata-rata average if jika rata-rata itu. Dan buka kurung. Nah, mana yang akan kita range-nya itu yang mana? Nah, koma, kasih tanda petik A, berarti nilai A ini rata-ratanya berapa? Kemudian kita masukkan range nilai rata-ratanya. Nah, muncul 85,45. Kemudian yang B-nya, yang C-nya juga sama, hanya mengubah ini ya,
statusnya, nilai mutu mahasiswa yang mendapat nilai A rata-ratanya berapa, kemudian mahasiswa yang mendapat rata-rata nilai yang mendapat nilai B rata-rata nilainya berapa. Bisa diketik ulang rumusnya atau bisa kita ganti ininya, mungkin untuk yang C nya sama aja, berarti kita ganti C seperti ini. Nah, inilah beberapa rumus yang tadi kita kerjakan ya. Ada total nilai, ada nilai rata-rata, kemudian ada status ini pakai if jika. Kemudian untuk ini ada banyaknya mahasiswa, ada nilai rata-rata tertinggi, nilai rata-rata terendah, ada banyak mahasiswa yang mendapat nilai A ada berapa, ada 5, yang B ada 4, yang C ada 1. Kemudian ini adalah jumlah total nilainya. Yang dapat nilai A ini dijumlahkan itu ada 1709, kemudian yang B dan yang itu pun dengan rata-rata nilai mahasiswa yang dapat nilai A ini sebesar 85,45, yang B 77 dan yang C 69,25 seperti ini. Oke. Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.